Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Syahendra. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mencoba membuat video tentang cara aktivasi MySAPK BKN, ya, khusus untuk di Kementerian Agama. Sesuai dengan Surat Edaran Kemenak nomor 19 tahun 2021 tentang pemuktahiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Dalam surat edaran tersebut, kita bisa melakukan aktivasi di MySAPK hingga tanggal 31 Juli 2021. Nah, ada dua poin yang akan kita bahas secara garis besar. Yang pertama adalah MySAPK ini kita akan menggunakan email @kemenak.go.id sesuai dengan panduan dari surat edaran tersebut. Maka sehingganya kita akan mencoba bagaimana cara mendapatkan atau mengaktifkan email @kemenak.go.id. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mereset password untuk bisa kita masuk login ke MySAPK BKN kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, dan tulis komentar untuk bisa kita diskusi terkait tentang video ini. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita ke tutorial, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat edaran nomor 19 tahun 2021 tentang pemuktahiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara pada Kementerian Agama, bahwa ketentuan kita harus melakukan aktivasi data mandiri pada aplikasi MySAPK hingga tanggal 31 Juli 2021. Nah, ini penting bagi kita semua untuk melakukan aktivasi hingga waktu yang sudah ditentukan. Baik, kemudian beberapa ketentuan lain bisa nanti Bapak Ibu cek di deskripsi di bawah ini tentang surat edaran dan beberapa buku panduan terkait tentang MySAPK tersebut. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah buku panduan atau pedoman pemuktahiran data mandiri ASN dan PPPT non-ASN, ya, dari BKN. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini terkait tentang data ASN, ya, baik itu PNS maupun PPPK dan non-ASN. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dan apa saja yang terlibat dalam PDM ASN ini adalah, yang pertama adalah ada pengguna, ya, kemudian ada verifikator, ada approval, dan ada admin. Dan panduan ini bisa Bapak Ibu nanti cek di deskripsi di bawah ini. Nah, apa saja yang dapat dimuktahirkan? Yang pertama adalah data personal, data riwayat, kemudian banyak sekali terkait tentang pemuktahiran data ASN tersebut. Kemudian Bapak Ibu, apa itu MySAPK BKN? Jadi MySAPK adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi agar dapat mengakses data kepegawaiannya. Di antaranya adalah data profil PNS, KPE virtual, notifikasi layanan kenaikan pangkat dan pensiun, e-Labkin, data KTP, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa yang
bisa kita update nantinya, mulai dari profil pegawai ASN, layanan MySAPK, update data mandiri, kemudian ada berita terbaru, notifikasi, dan pengaturan akun dan data lainnya. Nah, ini terkait tentang MySAPK ya. Jadi kita bisa mengaksesnya, bisa ada dua platform. Kita bisa menggunakan web ya, dan kita juga bisa menginstall versi Android-nya. Baik, langsung saja. Untuk langkah yang pertama adalah kita akan coba untuk mendapatkan dan mengaktifkan email @kemenak.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa mempunyai email @kemenak.go.id. Nah, bagaimana caranya? Ikuti sampai selesai. Baik, untuk email @kemenak.go.id ya. Jadi alamat yang bisa kita akses adalah mail.kemenak.go.id, dan ini adalah halaman loginnya. Kita akan disuruh minta memasukkan username dan password, di mana username yang dimaksud adalah NIP kita ya, NIP kita. Kemudian passwordnya secara default untuk login pertama sekali kita bisa menggunakan format seperti ini. Jadi untuk password adalah ASN, kemudian 004 ini itu adalah 3 digit terakhir NIP kita. Jadi Bapak Ibu silakan cek di NIP-nya masing-masing 3 digit NIP-nya. Kemudian angka 11 itu adalah tanggal lahir kita, dan 07 itu adalah bulan lahir kita. Nah, jadi seperti itu format untuk kita bisa login ke email @kemenak.go.id. Oke, terlebih dahulu kita akan akses email dari kemenak.go.id, yaitu mail.kemenak.go.id. Nah, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya bahwa username itu adalah NIP kita. Kemudian passwordnya adalah ASN, kemudian 3 digit terakhir NIP kita. Dalam hal ini adalah yang saya adalah 004. Kemudian tanggal lahir kita, dan yang berikutnya adalah bulan lahir kita. Nah, seperti itu formatnya. Kemudian kita klik login. Baik, kita sudah berhasil login ke email kita yang menggunakan @kemenak.go.id. Nah, seperti yang kita lihat bahwa email kita nanti adalah alamat NIP kita ya, NIP kita, kemudian @kemenak.go.id. Nah, email ini nanti yang akan kita gunakan untuk proses di akun MySAPK kita nanti. Termasuk nanti pada email ini juga nanti akan ada kotak masuk untuk token pada saat kita mereset password MySAPK. Jika kita sudah berhasil login ke email kita, email @kemenak.go.id, maka ada baiknya untuk mengamankan alamat email kita, sebaiknya kita lakukan perubahan password ya. Nah, untuk mengubah password, kita bisa akses pada menu pengaturan. Kemudian di sini ada password, dan kita akan ubah sandinya ya, dan kita masukkan terlebih dahulu sandi yang saat ini ya, yang dari default dari
Kemenak, yaitu ASN, kemudian 3 digit terakhir NIM, tanggal lahir dan bulan lahir. Berikutnya kita memasukkan password baru kita, ya. Baik, jadi kita membuat sandi baru dan konfirmasi sandi baru tersebut. Untuk membuat sandi, alangkah baiknya sandi yang baik dan bagus itu adalah kombinasi antara angka dan huruf. Salah satu hurufnya ada yang huruf besar, dan akan lebih baiknya jika ada simbol. Baik, jika sudah kita klik simpan. Baik, berhasil disimpan. Ya, artinya password kita sudah berubah. Oke, kemudian saya coba untuk sign out terlebih dahulu. Langkah kedua, yaitu kita akan mengakses mysapk.bkn.go.id. Gunanya untuk mereset password, sehingga nanti kita bisa login ke akun MySAPK kita. Baik, kita langsung saja ke websitenya. Kita mengakses web MySAPK. Alamatnya adalah mysapk.bkn.go.id. Enter. Kemudian kita akan gunakan lupa password. Diklik dan kita masukkan NIP kita 19. Kemudian berikutnya adalah alamat email kita yang menggunakan @kemenak.go.id. @kemenak. Oke, silakan dipastikan terlebih dahulu alamat NIP Bapak Ibu sekalian. Oke, jika sudah yakin bahwa alamat emailnya sesuai dengan email dari kemenak.go.id yang sudah kita aktifkan tadi, maka kita klik lanjutkan. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita lakukan reset password, maka kita akan diminta untuk mengecek kotak masuk pada email kita, ya. Nanti kita akan masukkan token di sini. Sementara kita coba cek terlebih dahulu di email kita. Silakan login kembali di email Kemenak kita, yaitu silakan masukkan NIP-nya. Kemudian password Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba login dan apakah sudah ada email dari MySAPK. Oke, baik. Saya sudah mendapati email masuk dari MySAPK. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bisa jadi begitu kita melakukan lupa password atau konfirmasi reset password, melakukan reset password di MySAPK, bisa jadi email tidak serta-merta langsung masuk ke email kita, ya. Mungkin menunggu beberapa saat dan kemudian akan muncul email dari MySAPK. Maka jika belum muncul, maka harap untuk menunggu terlebih dahulu sampai ada email masuk ke email dari MySAPK masuk ke email kita. Saya buka
Dan di sini saya sudah mendapatkan token. Baik, kita masukkan tokennya di sini dan kita masukkan password baru kita, ya. Jadi password baru itu terdiri dari minimal 6 karakter dan menggunakan minimal 1 huruf besar dan 1 angka. Artinya ada huruf besar dan huruf kecil dan 1 angka. Oke, kita coba untuk reset password. Baik, nah reset password berhasil, ya. Maka kita sudah bisa untuk login ke mysapk.bkn.go.id. Kita okekan terlebih dahulu. Dan kita akan coba login, ya, menggunakan NIP kita tadi 19. Kemudian masukkan passwordnya. Dan kita login. Bismillah. Dan alhamdulillah, dengan Anda berhasil login ke MySAPK, maka Anda sudah berhasil melakukan aktivasi MySAPK BKN. Dan perlu Anda ketahui bahwa untuk periode pemuktahirian data mandiri itu mulai dari tanggal 15 Juli 2021 hingga 14 Oktober 2021. Dan kegiatan PDM ini akan berakhir 79 hari lagi. Artinya, aktivasi sesuai dengan surat edaran dari Kemenak nomor 19 tahun 2021, aktivasi berakhir hingga tanggal 31 Juli 2021. Nah, aktivasi yang dimaksud adalah kita berhasil login, ya, untuk pertama sekalinya di MySAPK. Dan jika kita sudah berhasil login, artinya kita sudah berhasil mengaktifasi data MySAPK kita. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita melakukan pemuktahiran data mandiri, di mana periode pemuktahiran datanya mulai dari tanggal 15 Juli 2021 sampai 14 Oktober 2021. Nah, di sini kita bisa lihat untuk melengkapi data-data yang mungkin kita akan lengkapi untuk progresnya. Di sini mulai menekan tombol lengkapi data. Baik, cukup sampai di sini untuk aktivasi. Dan silakan Bapak Ibu semua untuk langkah selanjutnya adalah mulai melengkapi data mandiri. Dan limit tanggal kegiatan PDM ini, pemuktahiran data mandiri, hingga tanggal 14 Oktober 2021. Cukup demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.